Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, kali ini saya mau membahas tentang beberapa hal-hal menarik yang saya temukan setelah saya membaca komik Boboiboy Galaxy musim kedua, isu yang ke-27 ini. Karena apa? Isu yang terakhir banyak halaman ekstra, jadi banyak hal-hal menarik yang saya temukan dalam isu yang ke-27 ini. Apalagi cerita dari Satria Antar dan juga Hangkasa 100 tahun dahulu. Oke, langsung saja yang pertama itu mengenai Satria Antar saja dulu. Oke, di isu yang ke-27 ini kita akhirnya mengetahui nama asli dari Satria Antar, yaitu adalah Ratna ya. Nama aslinya adalah Ratna Satria Antar. Dia merupakan nenek dari Kirana dan juga ibu dari Kuldar. Nah, Ratna Satria Antar ini juga merupakan penguasa asal dari kuasa elemental petir, halilintar dan juga Voltra. Serta juga sudah dikonfirmasi di isu yang ke-27 ini kalau Satria Antar merupakan penguasa elemental perempuan selain dari Kuputri ya. Dan setelah itu kita juga dapat ekstra flashback untuk Satria Antar 100 tahun dahulu bersama kisahnya dengan Hangkasa. Jadi masih mengenai Ratna Satria Antar, ternyata Satria Antar dulunya memiliki hubungan yang dekat dengan Hangkasa atau Tokasa ini ya 100 tahun dahulu. Ya mungkin bisa dibilang little love story mereka berdua 100 tahun dahulu, tapi berakhirnya tragis ya, tidak happy ending. Jadi kisahnya begini ya, 100 tahun dahulu dimana Satria Antar dan Tokasa merupakan dua penguasa elemental tersisa, yang dimana 4 penguasa elemental lainnya itu sudah dihabisi oleh Retaka ya, kecuali Kuputri yang berhasil melarikan diri ya. Tapi keempat penguasa elemental itu sudah disedut kuasanya oleh Retaka, dan 3-nya pun sudah ditewaskan oleh Retaka itu sendiri. Nah, pada saat itu setelah mengetahui kalau Tokasa dan Satria Antar merupakan sisa 2 penguasa elemental yang belum dihabisi oleh Retaka dan sedang menjadi incarannya dari Retaka, Hangkasa atau Tokasa ini berniat mengajak Satria Antar untuk lari saja dari incarannya Retaka, karena Tokasa ini udah tahu kalau mereka itu nggak mungkin bisa ngalahin Retaka karena keempat penguasa elemental lainnya, apalagi Mas Mawais dan juga Panglima Pairapi, yang mana mereka aja udah berdua melawan Retaka, mereka pun tetap kalah. Makanya Hangkasa atau Tokasa ini berniat lari bersama Satria Antar. Tapi Satria Antar yang punya jiwa tangguh, nggak pantang mundur, jelas menolak ajakan itu dan malah menyuruh Hangkasa atau Tokasa ini mencari power sfera generasi ke-9 alias yang kita kenal sekarang sebagai Ochobot untuk melawan Retaka nantinya, untuk menyedut kuasa elemental dari Retaka itu, karena itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa mengalahkan si Retaka ini. Hangkasa pun setuju. Akhirnya Hangkasa atau Tokasa ini pergi mencari Ochobot. Kemudian Satria Antar dengan beraninya menantang Retaka untuk mengulur waktu agar Hangkasa atau Tokasa ini bisa mendapatkan Ochobot. Tapi dari sinilah penyesalan dari seorang Hangkasa atau Tokasa pun terjadi. Saat Tokasa atau Hangkasa ini sudah berhasil mendapatkan Ochobot, dia kembali ke Gurlatan dan dia sudah menemukan Gurlatan yang sudah dibabat habis oleh Retaka, termasuk tewasnya Satria Antar. Dan pada saat itu, saat mengetahui Satria Antar telah kalah, akhirnya Hangkasa atau Tokasa ini pergi melawan Retaka dengan sisa-sisa kuasanya, hanya menggunakan kuasa kristal dan menggunakan Ochobot untuk menyerap atau menyedut 6 kuasa elemental yang ada pada Retaka, yang kita lihat dalam flashback 100 tahun dahulu pertarungan antara Hangkasa dan juga Retaka di flashback Boboiboy movie yang kedua di awal-awal itu. Dan setelah bisa mengalahkan Retaka 100 tahun dahulu tapi hanya mengkristalkan Retaka saja, tidak benar-benar menewaskan Retaka, Hangkasa atau Tokasa ini menyesali perbuatannya selama-lamanya di Kuwabak karena tidak bisa menyelamatkan kawan-kawannya yang telah dihabisi oleh Retaka, termasuk Retaka itu sendiri, yaitu sahabatnya Hangkasa atau Tokasa. Dia gagal menyelamatkannya yang udah duluan dimakan oleh sifat tamaknya dan tidak bisa menyelamatkan penguasa elemental yang lainnya, termasuk Ratna Satria Antar ini ya.
Dan setelah mengenai flashback Satriantar dan juga Hangkasa 100 tahun dahulu, akhirnya saya tahu kenapa Retaka itu menggunakan kuasa Voltras sering banget saat melawan Tokasa atau Hangkasa ini. Bukan karena dia elemental favoritnya Retaka, bukan. Tapi karena untuk menjatuhkan mental dari sahabatnya sendiri, yaitu Hangkasa atau Tokasa ini. Ya karena dengan mengingatkan Hangkasa atau Tokasa ini dengan kuasa elemental dari sahabat terakhirnya, yaitu Ratna Satriantar yang dia gagal selamatkan ini, bisa membuat ya mentalnya Hangkasa ini ya jadi down saat melawan Retaka ini. Jadi bukan karena kuasa favoritnya Retaka, melainkan untuk mematahkan hati dari sahabatnya Hangkasa. Itu dia. Secara kasar bisa dibilang Retaka ini pengen nunjukin kepada sahabat lamanya yaitu Hangkasa atau Tokasa ini kalau dia berhasil menewaskan Satriantar ya di depan matanya Hangkasa tanpa mengatakannya pada Hangkasa sahabat lamanya ini. Dan juga ada fun fact-nya kalau ternyata Kirana ini juga kenal dengan Hangkasa atau Tokasa ini, yang mana ya mungkin dulu kisah dari Satriantar dan juga Hangkasa pertemanannya mereka sudah tertulis atau bisa dibilang menjadikan sejarah Satriantar bersamanya. Jadi ya Gurlatan tidak akan melupakan sejarah dari Satriantar dan juga Hangkasa begitu saja, termasuk Kirana yang sampai kenal dengan Tokasa ini. Apalagi mungkin Kuldar, ayahnya Kirana atau anak dari Satriantar ini, kenal juga dengan Hangkasa atau Tokasa ini sebagai sahabat lamanya dari Satriantar. Oh iya, termasuk juga Kuputri. Pasti Kirana juga mengenal siapa itu Kuputri karena dia merupakan anggota PPB pada awal-awal terbentuknya 100 tahun dahulu. Oke. Tapi ada hal yang menarik nih, dimana saat Kirana melihat Tokasa dia terkejut ya. Beda dengan Kuputri yang Kirana ini ya udah biasa saja. Nah, apakah kisah dari Satriantar dan Hangkasa itu begitu spesial di Gurlatan, atau mungkin Kirana belum tahu kalau ternyata Hangkasa ini masih hidup ya? Kalau Kuputri ya jelas. Kirana kan yang dulunya berantek-antek dengan Ramos untuk menguasai Windara kan ya. Nah makanya setelah mengetahui kisah dari Satriantar dan juga Hangkasa dulu, saya jadi tahu kenapa Tokasa itu sangat kaget melihat Satriantar pada isu yang ke-23. Itu kaget karena wah dia flashback lagi nih, ya melihat Satriantar, padahal itu cuma tiruannya. Tapi bagi Hangkasa wah itu menyakitkan sekali. Apalagi saat kejadian besar di isu ke-27 ini, saat Kirana pun sampai mengamuk sampai membuat kota terawangannya itu ya hancur-hancur lebur ya, dimana ya chaosnya itu bener-bener sama seperti 100 tahun dahulu. Jadi Tokasa yang melihatnya itu sempat ya flashback lagi, dimana 100 tahun dahulu pun kejadiannya pun sama seperti ini saat pertarungan antara Satriantar dan juga Retaka yang menewaskan Satriantar itu sendiri ya. Jadi kisahnya ya benar-benar set ya untuk Hangkasa dan Satriantar 100 tahun dahulu. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk kisah dari Satriantar dan juga Hangkasa 100 tahun dahulu. Kisah pertemanan antara Satriantar dan Hangkasa tidak berujung happy ending, tapi kisah yang begitu tragis dimana Hangkasa atau Tokasa ini pasti kehilangan sahabatnya lagi Satriantar setelah Retaka, kemudian 4 penguasa elemental lainnya ya. Kisah yang begitu set untuk Hangkasa 100 tahun dahulu. Oke, segitu aja dulu untuk kisah dari Satriantar dan Hangkasa. Kalau misalnya kalian ada pendapat, teori atau yang lainnya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dari video ini, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.